Halo guys, ketemu lagi bersama Bara di sini. Seperti biasa, Bara di sini akan shuffling kartu, akan readingkan lagi tarot buat kamu semuanya, para subscribernya HNB Channel tentunya. Oke, dalam kesempatan kali ini kira-kira Bara akan readingkan tentang apa, tentang zodiak apa. Oke. Well, tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang belum subscribe, boleh silahkan subscribe dulu. Kalau kalian suka dengan video kami, boleh silahkan kalian like, share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya. Oke, lanjut. Kita akan lanjutkan ke shufflingan tentang apa dan tentang zodiak apa kira-kira untuk kamu ya. Bara akan cek di sini di tarot. Oke, di sini Bara akan shufflingkan buat kamu yang punya zodiak di earth sign atau di elemen tanah. Ada Taurus. Yes, buat kalian yang punya Taurus, ayo kemari merapat. Kita akan readingkan tentang kalian. Tentang apa nih ya kira-kira? Tentang pentakel-pentikelan atau mungkin tentang rezeki-rezekian? Atau mungkin tentang jodoh-jodohan, atau mungkin tentang cinta-cintaan, atau tentang dia yang sedang kalian pikirkan saat ini. Oke, Bara, lama banget, siap. Kita akan shufflingkan buat kamu yang punya zodiaknya Taurus. Ya, apa sih sebenarnya yang akan direadingkan di sini? Kita akan shufflingkan kartunya. Oh ya guys ya, pemberitahuan ini. Pemberitahuan mulu, iya maksudnya gini guys ya. Jadi ini adalah general reading. Kalau misalkan bukan Taurusnya kamu, mungkin teman kamu, mungkin saudara-saudara kamu. Karena di sini sifatnya general reading. Vice versa juga bisa terbolak-balik atau bisa jadi juga ini relate sama kamu 100%, 75% atau mungkin tidak sama sekali relate ya. Karena di sini general. Jadi pinter-pinter dan bijaklah untuk menyimak video ini sampai akhir. Oke, kita akan readingkan tentang kalian yang punya zodiaknya Taurus. Apa sih kira-kira? Aku sih lihat di sini tentang kerejekian kayaknya ya. Kita akan coba cek di sini kira-kira tentang apa. Yes, tentang kerejekian kamu. Tentang kerejekiannya kalian yang punya zodiaknya Taurus. Kira-kira ada kabar baik apa ya? Atau mungkin ada early warning, peringatan-peringatan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan buat kalian. Oke, kita akan readingkan lagi. Bara masih butuh satu kartu lagi. Oke. Gitu ya guys ya. Jadi kalau misalkan memang kalian butuh gitu istilahnya untuk mungkin kali ini gue harus begini, harus begitu, boleh silahkan tonton sampai akhir video ini. Well, di bottom of the deck-nya ada Ten of Swords. Ini tentang sesuatu pernah mengalami kegagalan. Bisa jadi juga ini ada sebuah kepercayaan yang pernah kalian berikan kepada orang lain, terus udah gitu dikecewakan. Oke. Yes, tentang sebuah bisnis atau memulai sebuah usaha. Tapi istilahnya kayak gini. Kalian itu join sama orang, tiba-tiba orang ini mengkhianati kalian gitu ya. Ini ada beberapa modal atau ada beberapa hal yang udah kalian berikan secara materi, mungkin kepercayaan bisa jadi juga. Dan ini PHP doang gitu, jadi ada sesuatu yang kayak disembunyikan sama dia, ada niat awal. Hati-hati, kalau misalkan belum terjadi sama kamu, bisa jadi akan terjadi sama kamu. Well sih, kalau menurut aku sih ini early warning ya. Jadi lebih pinter-pinter memilih untuk percaya sama orang, dan ujungnya kamu akan sendiri. Di sini ada victory sih ya, ada Six of Wands tentang sesuatu action atau tentang victory, kemenangan diri kamu sendiri. Aku rasa kalau misalkan memang saat ini kamu bisa melakukan segala hal sendiri, cobalah untuk melakukannya sendiri. Karena di sini kurasa kalau misalkan kamu join sama orang, bisa jadi ini orang memanfaatkan situasi yang udah diberikan sama dia dari kamu gitu. Di sini juga aku lihat ada Nine of Pentacle. Ini tentang sendiri juga, diri sendiri yang udah punya istilah kata udah settle, modalnya ada, udah punya yang istilah kata yang terus dilanjutin gitu kayak gitu. The Devil ini tentang sesuatu yang kayak ambisiusnya kalian. Memang sih iya. Yang aku tahu orang-orang Taurus adalah orang-orang yang memang kerja keras, ambisius. Istilah kata kalau misalkan memang belum didapat harus didapat. Dan di sini
kabar buat kalian adalah cobalah untuk percaya sama diri sendiri. Jangan terlalu percaya sama orang lain karena ini bisa jadi bukan aku ngasih input sama kalian harus overthinking sama orang, tapi bisa jadi ada pengkhianatan di dalam satu perkumpulan kalian, atau mungkin ada orang yang datang sama kamu untuk join bisnis, something like that, kayak gitu. Ternyata dia membuat rugi kamu atau membuat kekecewaan terhadap kamu gitu ya. Next untuk selanjutnya, yes, benar. Di sini pentacle, amin, amin, amin ya. Apabila kalian percaya dengan diri kalian, terus udah gitu ada pergerakan dalam usaha kalian, entah itu mungkin mobile, entah itu mungkin kalian istilahnya pergi kemana-kemana itu ada tujuan untuk something cuan gitu kayak gitu. Aku rasa ini akan berhasil. Di sini ada beberapa pergerakan lewat jalur tanah atau jalur darat gitu ya. Ini keren banget sih. Ini Knight of Pentacle tentang sesuatu yang kayak kamu kerja mobile-nya lumayan gitu. Jadi ada nomaden gitu, kesana kemari belanja modal atau segala macem kayak gitu ya. Oke, ada beberapa pencapaian yang akan didapat sama kalian. Well, aku sih akan bahas tentang sesuatu yang tadi. Ini ada seseorang yang akan mengkhianati kepercayaan kamu. Kira-kira siapa dia? Oke, kita akan readingkan lagi. Tapi by the way sih, kalau menurut aku nih ya, orang-orang Taurus, aku lihat di sini ada Three of Wands tentang sesuatu yang pencapaian, walaupun istilah kata tidak terlalu yang signifikan banget, tapi seenggaknya ya ada progres, walaupun istilah kata tidak yang kayak macam langsung jedar gitu. Istilah kata kalian naik puncak gunung juga meniti dulu bukit, meniti dulu lereng-lerengnya gitu. Seperti itu akan ada perjalanan. Tapi sih di sini bagus banget. Karena di sini ada ambisius, ada keinginan yang besar dalam diri kalian untuk mendapatkan apa yang kalian mau. Wah sih kalau menurut aku sih keren banget untuk masalah pentakelnya. Tapi di sini aku mau cek ya, kira-kira ini orang lama, orang baru, atau bisa jadi juga cinta-cintaannya kamu yang istilah kata ikut nimbrung dalam usahanya kamu, tapi malahan bikin amburadul gitu ya. Oke, kita akan coba cek kira-kira nih siapa orangnya, seperti apa, atau mungkin dari mana datangnya dan niat seperti apa, atau apa yang akan dilakukan sama ini orang tentang usahanya kamu. Oke, thank you. Bara butuh 6 kartu, please. Oke, sekali lagi boleh kalian subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau misalkan memang video ini relate sama kamu, boleh silahkan mungkin diambil pelajarannya supaya tidak tertipu. Mungkin kalau misalkan memang ada yang mau mulai bisnis, bisa jadi ini jadi bahan acuan kalian gitu ya. Oke, ini siapa sih kira-kira ini orang? Aku lihat di sini ada Knight of Cups tentang seseorang yang memberikan sebuah kepercayaan atau mungkin awalnya mendekati kamu. Bisa jadi juga mendekati kamu dalam arti secara emosional. Emosional di sini bisa jadi tentang cinta-cintaan dulu gitu. Karena memang kamu adalah orang settle. Bisa seperti itu. Ada pemanfaatan. Wow. Oke, kita akan coba cek di bottom of the deck-nya. Three of Wands lagi. Dia punya value atau dia punya kedudukan yang sama seperti kamu. Bisa jadi juga mungkin kamu ada di bisnis apa, di usaha apa, itu dia satu satu level sama kamu. Misalkan kamu bos dari si restoran anu, misalkan dia bos dari restoran ini. Ada yang satu kasta mungkin ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, di sini aku lihat lagi ada Ace of Pentacle lagi guys. Bener, dia juga mau memulai bisnis. Dia juga mau memulai bisnis, mau memulai sesuatu yang mungkin istilah kata akan menguntungkan buat dia gitu. Well, iya. Ada Ten of Cups. Kenapa aku bilang iya? Yes, yang tadi aku spill di awal tentang sesuatu yang perasaan. Awalnya dia kayak macam mendekati kamu, something feel, tentang perasaan, emosional, supaya mungkin kamu percaya, supaya mungkin kamu istilah kata iba dengan dia, something like that. Ya, tapi ternyata di sini ada sesuatu yang kayak pemanfaatan. Hati-hati guys ya. Kalau misalkan memang ya udahlah, kalau misalkan jodoh-jodohan, pacar-pacaran, atau misalkan TTM gak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ini udah masuk ke join bisnis, misalkan kayak macam kamu ngasih pentacle-pentaclean atau ngasih modal sama orang, kalau menurut aku jangan dulu gitu ya. Di sini ada Knight of Cups. Ini tentang perjalanan sebuah perasaan. Jadi dalam arti ada beberapa hal
yang melibatkan tentang perasaan. Cups juga di sini juga menceritakan tentang emosional kan. Nah, ini juga tentang sesuatu kayak future, kedepannya akan bagus gitu, kedepannya akan amazing gitu, kayak gitu, seolah-olah seperti itu yang dia tawarkan kepada kamu. Tapi di sini tenang aja, aku lihat dia ada The Hermit, dan di sini dia kayak merenungi diri. Gue kayaknya kalau misalkan memang harus jalan sama lu, harus ada yang gue dapat. Nah, ini kalian kalau misalkan udah lihat poinnya, otomatis lah. Orang-orang Taurus ini adalah orang-orang yang realistis. Aku rasa kamu bisa memilah atau memilih mana yang kira-kira memanfaatkan kamu, mana yang tidak. Gitu ya. Di sini juga kelihatan banget kok. Nih orang kalau menurut aku seperti itu. Energi nih orang ya. Ada Cancer, Scorpio sama Pisces. Aku lihat seperti itu. Ya. Ada Cancer, ada Scorpio sama Pisces. Well, ada Queen of Swords. Tentang sesuatu nunggu. Bener. Jadi artinya kayak gini. Ketika waktunya yang udah tepat, dalam arti udah kamu memberikan kepercayaan sama dia, udah kamu istilahnya something feel for him gitu, atau misalkan udah memberikan kepercayaan kepada dia sepenuhnya, dia akan memulai action untuk ya mungkin ngegeragasin kamu gitu, mungkin memanfaatkan situasi yang ada di dalam diri kamu gitu. Jadi kalau menurut aku sih jangan terlalu percaya banget. Ini ciri-cirinya seperti itu ya. Tanda-tandanya nih orang itu datang dengan kasta yang sama atau dengan posisi yang sama seperti kamu. Kamu bos mana, dia bos mana. Terus yang kedua, pengen mengembangkan sebuah usaha mungkin seperti yang kamu juga punya. Kalau misalkan aku lagi kerja nikah gimana? Nah, kalau yang lagi kerja, aku rasa nih kalau misalkan kamu adalah orang-orang yang memang bekerja nih, lagi bekerja gitu. Bisa jadi kayak gitu, dia kata datang ke kamu, ya udah memberikan sebuah, kamu pekerja, memberikan sebuah kepercayaan buat kamu supaya mensokong atau mensupport atau memberikan support system kepada kehidupannya dia gitu. Jadi kalau menurut aku sih ada pemanfaatan di sini. Well, jangan terlalu percaya banget karena di sini ada perjalanan tentang emosional atau Knight of Cups. Jadi bisa jadi juga di awal-awal dia tuh kayak macam aku sayang sama kamu, aku rindu sama kamu, something like that. Tapi ternyata dia di balik itu karena lihat kamu yang settle, lihat kamu yang udah mapan, mungkin dia akan memanfaatkan situasi ini. Jadi kalau menurut aku hati-hati. Buat kamu yang join bisnis, aku rasa cobalah untuk ingetin lagi. Buat kamu juga yang bucin-bucin banget, yang cinta-cinta banget, hati-hati. Ini orang datang, ini orang baru ya, orang baru. Kalau misalkan orang lama sih, kalau menurut aku enggak. Ya, ini baik-baik aja. Karena di sini aku juga ngebahas tentang pentakel-pentikelan atau tentang rezeki-rezekiannya kamu, ya. Wahai para Taurus, right? Next untuk selanjutnya tuh ada Ace of Swords lagi. Mulailah untuk berpikir supaya tidak terlalu bucin banget gitu. Mulailah untuk realistis lagi. Memang sih iya, orang-orang Taurus ini adalah orang-orang yang memang realistis. Apalagi tentang cuan-cuanan, apalagi tentang usaha. Dia sangat semangat banget. Cuman ketika ditimpa dalam satu perasaan, ya udah semuanya hilang. Nah, itu dia. Early warning buat kalian. Cobalah untuk memanage lagi mindset kalian sama hati kalian. Supaya nggak terlalu yang bagaimana banget gitu. Ketika kalian mencintai seseorang, jangan nggak yang bagaimana banget gitu. Segala dikasihin. Kepercayaan kalian, semua mua gitu kayak gitu. Well sih kalau menurut aku, di sini ya orangnya ini ya seperti itu. Ciri-cirinya seperti apa? Di sini juga ada feminitas, ada. Mungkin maaf banget. Kalau misalkan kamu cowok, bisa jadi ceweknya matre. Mungkin ini nih cewek yang lagi kamu dekatin bisa. Atau bisa jadi kalau cowok ya cowoknya begitu. Tapi dia satu lettingan, satu kasta lah istilah kata. Punya kedudukan yang sama. Misalkan kamu karyawan, dia juga karyawan. Kamu bos, dia juga bos. Seperti itu. Dan di sini tentang something join business atau ada pemanfaatan tentang keuangan kamu untuk apa yang dia inginkan. Well, kalau menurut aku jangan terlalu percaya sama orang dulu. Alright. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kira-kira perjalanannya seperti apa? Apakah kamu berhasil ditipu mungkin? Atau apakah kamu berhasil dalam bisnis barunya kamu bersama dia? Atau mungkin di tengah-tengah jalan mulai kayak ada sesuatu yang kayak kurang bagus gitu maksudnya ya. Queen of Pentacle, oke. Biar lebih jelas, Bara butuh semua kartunya turun dulu ya guys ya. Seperti biasa butuh 6 kartu. Well, balik lagi, Bara ngingetin lagi buat kalian. Yuk, yang belum subscribe boleh silakan subscribe dulu. Supaya kalian tahu
istilah kata video-video apa sih yang terbaru dari kami. Kalau misalkan memang kalian suka podcast juga di sini ada kok ya, tentang cerita-cerita kehidupan yang mungkin tidak pernah kalian dengar sebelumnya, atau bisa jadi juga tentang apapun itu, boleh silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Oke, spoiler lagi dong ya. Nggak apa-apa, iklan terus pak. Next, untuk selanjutnya bottom of the deck-nya ada The Empress. Yes, bener. Di sini aku rasa kamu yang cewek-cewek nih yang dimanfaatin, terutama kebanyakan cewek-cewek Taurus yang dimanfaatin kebanyakan nih, karena kamu udah settle, karena kamu udah punya sesuatu, karena kamu udah subur makmur, mungkin seperti itu. Makanya di sini seperti aku rasa ada pemanfaatan dari orang yang ngelihat kamunya seperti itu, seperti kayak kayaknya lu bisa modalin gue nih, kayak gitu-gitulah. Tapi di sini sorry to say ya, kalau misalkan aku ngomong ini kebanyakan ya guys ya, enggak semuanya. Kebanyakan energinya usia di atas 35 tahun. Di atas 35 tahun, di bawah usia sekitar 60 tahun. Jadi mungkin ya itu ya, bunda-bunda mungkin. Nah, kebanyakan yang kayak gini yang dimanfaatin. Aku rasa seperti itu. Ada energi muda juga yang kulihat di sini. Ada Knight of Cups soalnya. Knight of Cups ini tentang pangeran, prince gitu ya, seseorang yang memberikan perasaan. Di sini yang kejebak kebanyakan Virgo-Virgo yang cewek-cewek yang umurnya di atas 35 tahun, di bawah 60 tahun. Wow, bisa berpikir sendiri mungkin, sorry to say kalau misalkan aku ngomong seperti itu. Iya Bara, tapi aku kan sayang sama dia. Ya sesayang-sayangnya kalian, kalau misalkan memang ada value buat istilahnya diri kalian sendiri, nggak jadi masalah. Kalau misalkan punya uang, mau biayain, why not, nggak jadi masalah. Cuman balik lagi, jangan sampai menghancurkan kredibilitas atau jangan sampai menghancurkan yang udah didapat saat ini, gitu. Well, oke, ada janji-janji manis, ada janji-janji yang kayak macam, iya aku sayang sama kamu, something like that. Ini energi dari Taurus juga loh, ya, tentang sebuah komitmen, sebuah kepercayaan kayak gitu. Tapi sih balik lagi, kalau misalkan kamu udah tahu ya ini ceritanya ke depan akan seperti apa, aku rasa kamu nggak bakalan lagi ingin ketemu sama dia, apalagi membiayai dia something gitu ya. Karena sih aku rasa sih tentang pentakel-pentakelannya kamu, hati-hati nih, ada yang banyak yang mengeluarkan uang tentang join bisnis atau tentang seseorang yang memanfaatkan kondisi kamu. Jadi hati-hati. Ini yang balik lagi aku jelasin kalau misalkan belum ngeh gitu yang tadi aku bilangin, ini tentang pemanfaatan diawali dari sebuah perasaan. Ada Knight of Cups, ada perjalanan ke sebuah emosi atau cinta-cintaan mungkin, teman-temanan yang tadinya kayak temenan, kayaknya dia kaya nih gitu. Misalkan kamunya kelihatan seperti itu kaya, terus tiba-tiba gue ada gandeng aja, kali aja dia bisa neraktir gue. Nah ini bisa jadi juga terjadi seperti itu. Well, kalau menurut aku hati-hati ya. Tapi ini kebanyakan yang usianya 35 tahun, di bawah 60 tahun, cewek gitu. Kebanyakan yang dimanfaatin sama kolega-koleganya mungkin, atau mungkin ini ada energi maskulinitas cuman anak muda gitu. Oke, jangan nyindir Bara ya kalau misalkan begitu ya bagaimana ya. Cuman aku sih cuman ngasih early warning aja. Kalau misalkan memang kalian ngerasa oh ya relate banget sama gue nih, oh berarti kalian harus hati-hati. Karena di sini aku lihat ada nanti kedepannya tentang sendiri lagi. Kalian udah ngeluarin modal banyak, kena pengkhianatan, kena masalah gitu. Ya misalkan dia jadi kayak nggak amanah, yang tadinya kamu pengennya dia setia, something like that, ternyata tidak gitu. Seperti itu ya. Barang ngeden-ngeden, iya nggak tahu nih kenapa. Saking excitednya gitu ya, karena ya harus begitu gitu supaya semangat guys. Oke, untuk selanjutnya ada King of Wands, ada Queen of Pentacle. Nah di sini aku lihat juga tentang dia memonopoli tentang diri kamu, tentang perasaan kamu. Kamu selalu merasa rindu atau merasa kebutuhan kehadiran dia itu sangat dibutuhkan buat kamu. Dan di sini aku lihat memang dia memonopoli atau mendominasi tentang hubungan kalian. Istilah kata kalau misalkan kamu nggak ngasih, dia akan pergi. Nah, ada yang kebanyakan seperti itu. Tapi di sini juga aku lihat ada yang ya udah kalau mau pergi aja. Nah, ini udah bagus banget. Ini satu lettingan, satu umur mungkin ya. Yang seperti itu. Ada juga yang bos-bos nih. Misalkan dia bos ini yang tadi aku bilangin. Ada yang victory, ada yang menang. Gitu, dalam arti tidak terlalu bucin banget. Dia bisa memilih bahwa oh ini nggak bagus, ini bagus gitu ya. Lalu untuk selanjutnya apa lagi? Ya, di sini ada Six of Cups.
Ini tentang kenangan, tentang masa lalu. Bisa jadi juga ada nih energi kalian saat ini mungkin, iya gua bara kan kalau misalkan gua lagi sendiri gitu kan gak ada temen curhat, gue pengen kayak macam pacaran gitu, kayak gitu-gitu. Tapi ya juga sih gue dimanfaatin mungkin secara finansial, tapi nggak apa-apa deh kalau gue seneng. Ya oke, kalau misalkan memang kamu seneng. Cuman balik lagi, jangan terlalu ke trigger atau ke distract sama masa lalu. Supaya apa? Supaya kamu ke depannya lebih sukses lagi. Boleh sih sesekali lihat ke masa lalu untuk cambuk kamu ke depan gitu ya, supaya aman-aman aja. Tapi jangan sampai istilah kata kamu kayak macam inget memori masa lalu sama si A sama si B, terus kamu memaksakan diri, gue punya uang kan, boleh dong gitu istilah kata deketin A B. Boleh banget. Tapi jangan sampai ini kerana tentang bisnisnya kamu, karena di sini akan kacau balau. Ada The Devil, ada Ten of Swords. Ini tentang sebuah pengkhianatan dan tentang ambisius atau tentang sebuah nafsu. Ada hasrat mungkin dalam diri kamu pengen sesuatu yang mungkin dulu belum pernah didapat. Jadi kamu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasrat itu. Jangan jorok dulu ya guys ya. Hasrat di sini tuh banyak banget. Ada yang kamu pengen beli jam tangan, pengen beli iPhone mungkin, atau pengen beli apapun gitu. iPhone boleh disebut gak sih? Boleh ya? Oh ya udah deh kalau boleh. Next. Oke, nah dia hanya ingin bersenang-senang. Tuh, ya. Ini kalau menurut aku sih untuk orang-orang yang tadi ku bilang di awal tentang pemanfaatan seseorang kepada kamu yang punya sesuatu yang udah settle, yang udah punya duit mungkin ya kayak tadi. Kebanyakan di sini energinya feminitas atau banyakan cewek yang dimanfaatin, atau kamunya yang Virgo, atau bisa Virgo Taurus, atau mungkin dianya yang Taurus. Bisa seperti itu. Pas persa ya guys ya, terbolak-balik. Ada kesenangan, bisa jadi kamu yang menambahkan sebuah kesenangan, kamu yang ingin istilah kata kesana kemari gitu, main-main, something like that, tapi nggak ada temen. Nah, bisa jadi kamu karena kesepian, akhirnya bawa orang ini, dan orang ini berusaha untuk masuk sama kamu dan memanfaatkan situasi yang kamu punya. Atau bisa jadi juga ini tentang bisnis-bisnisan. Bisa jadi juga ini orang datang ke kamu tentang sesuatu yang kayak macam bisnis atau apa, cerita awal-awalnya gitu, diawali dari sebuah pertemuan di tempat yang ramai. Bisa seperti itu. Dikenalin sama orang, nih kulihat juga. Ini orang baru sih kulihat. Well, yes, pada akhirnya di sini aku lihat kamu berhati-hati dengan semua apa yang udah kamu punya. Artinya karena di sini energinya sih sangat lambat ya, aku lihat ya. Energinya sangat lambat karena di sini istilahnya mungkin karena kamu udah terlalu percaya sama nih orang, jadi kayak macam masa sih, coba dulu deh, masa sih, bener nggak sih dia tuh begini begitu dan segala macam. Kamu ngambil data dulu, kamu cari dulu istilah kata pembendaharaan tentang dia, mencari tahu siapa dia sebenarnya, something like that kayak gitu. Makanya di sini aku rasa ketika kamu dapat informasi tentang dia, kamu kayak menghold atau menutup diri kamu untuk dia. Well sih menurut aku gak apa-apa sih, yang penting mah kamu ngerti, kamu tahu, kamu berubah gitu ya, supaya istilah kata tidak terlalu bucin-bucin banget mungkin ya, kalau misalkan kamu udah dapet data dia seperti apa orangnya gitu ya. Nah itu ciri-cirinya orangnya seperti itu. Terserah kalau misalkan memang relate sama kamu, coba kamu pikirkan lagi. Jangan terlalu, kalau misalkan memang buat cuman have fun doang, kalau untuk bersenang-senang doang ya udah gitu ya. Tapi jangan sampai teringat ke masa lalu. Bisa jadi merindukan sebuah hubungan, harmonisasi, hasrat, kayak gitu-gitu. Nanti ujung-ujungnya kamu terlalu berlebihan, kejeblok gitu. Malahan bisa jadi juga ada yang istilah kata yang join-join bisnis sama kamu malah dimanfaatin. Bisnis kamu bisa diambil sama dia. Atau bisa jadi juga sebaliknya gitu ya. Kamu yang istilahnya cinta sama dia, dianya enggak gitu. Cuman memanfaatkan situasi yang kamu punya. Ini tentang pentacle sih kulihat. Well, untuk selanjutnya kita akan coba cek di Lenormand ya. Kira-kira keberuntungan buat kamu tuh seperti apa sih? Tapi sih kalau menurut aku ya, ini pada akhirnya kamu akan mengerti bahwa dia itu memanfaatkan kamu. Cuman energinya sangat lambat. Karena kamu juga adalah orang yang realistis gitu. Ya udahlah, kalau selama nggak di depan mata gue kelihatan bohong gitu, selama lu di depan mata gue baik-baik aja, gue akan percaya gitu, kayak gitu. Makanya energinya lambat. Oke, kita akan coba cek di Lenormand-nya seperti apa. Oke, ada kesetiaan. Kamu selalu menunggu kabar dari dia nantinya. Kamu selalu menunggu. Bisa jadi juga kalau misalkan untuk pentacle, misalkan gini ya, aku beli barang sama kamu untuk joinan misalkan. Aku ngasih duit. Nah terus udah gitu aku mikir, kok kayaknya lama banget sih. Lu udah gue tungguin.
kok barangnya belum turun-turun. Nah, ini bisa jadi kayak gitu. Kamu menunggu tentang sesuatu kepastian dari orang itu. Well sih, ini berlaku banget untuk kamu juga yang punya gebet-gebetan nih, atau bisa jadi kamu yang merasa kesepian terus kamu mencari kesenangan dengan orang lain. Orang lain ini tidak memberikan kepastian ke kamu. Pada akhirnya mungkin yang dipunyai sama kamu malahan habis gitu. Kamu nggak dapat apa-apa. Ini tentang kesetiaan, pengabdian gitu. Kamu kayak macam mencintai dia, wow gitu. Atau bisa jadi juga ini ada yang menunggu tentang kepastian dari seseorang, entah itu join bisnis, something like that. Jadi kalau menurut aku sih, ini coba disebar sebanyak-banyaknya. Siapa tahu ya, ada teman-teman kalian yang Taurus ini mengerti gitu. Oh iya, gue habis mengalami ini nih. Nah, takutnya dia lagi deket sama orang baru, tiba-tiba orang ini ya toksik gitu ya, atau membuat sesuatu yang kurang baik, berencana hal yang kurang baik sama teman kalian. Bisa seperti itu. Boleh di-share sebanyak-banyaknya ya guys ya. Ini kalau menurut aku sih penting banget. Untuk selanjutnya ada the bird atau ada burung. Ini tentang sesuatu yang kayak gosip atau bisa jadi juga kata-kata manis yang dilontarkan. Makanya kamu percaya. Atau bisa jadi juga ini kayak sesuatu yang kayak macam gimana ya, kayak PHP gitu, ngerti gak sih? Kalau misalkan, kamu cantik banget deh hari ini. Terus udah gitu, kamu kayaknya hari ini auranya keluar banget deh. Kamu hari ini pakai bajunya rapi banget. Wah, kamu hari ini bla 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 bla. Istilah kata, tahu nggak sih bahasa Inggris apa? Ikan hiu makan cabe. I love you baby. Gitu, kayak gitu misalkan ya. Aduh, garing banget guys, sorry. Jadi intinya kayak gitu, ini ada beberapa buayan-buayan yang membuat kamu kayak leleh gitu. Nah ini dia, jadi banyak hal yang seperti ini yang dilakukan. Nah kalau menurut aku cobalah hati-hati untuk kondisi seperti ini. Kalau misalkan memang dia membuat kamu ngerasa kalau dia ini kayaknya kok terlalu berlebihan sama aku tentang treatnya dia ke kamu, well hati-hati gitu ya. Ini orang baru kulihat. Kalau untuk orang baru, kalau misalkan orang lamanya ada nggak sih Kak? Ada, tapi di sini nggak terlalu begitu gede energinya. Bisa jadi juga ini dia udah mundur duluan karena lihat value-nya kamu, wah kayaknya dia nggak bisa diapa-apain deh gitu. Bisa jadi juga nih orang baru, orang lama tapi dia nggak terlalu yang kayak deket banget sama kamu. Misalkan temen yang dulu pernah deket sama kamu gitu, kayak gitu, terus datang lagi. Di sini aku lihat ada jalan ya, perampatan jalan. Ini tentang sebuah kegalauan. Jadi kamu kayak macam mau mundur tapi mau maju, mau mundur mau maju. Dalam arti gini, lagi galau. Aduh, gue kan sayang banget sama dia, gak mungkin deh dia kalau misalkan nipu gue. Nah, banyak yang kayak gini. Well, kalau menurut aku hati-hati aja. Kenapa? Karena di sini kamu akan mendapati sebuah kegalauan yang tentang dia gitu. Tentang dia yang kayak gimana? Yang memberikan buayan-buayan tadi mungkin ya. I love you baby gitu kan. Ikan hiu makan cabai, I love you baby gitu, kayak gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitunya kayak, tapi masa iya sih sebaik itu bisa nipu gue? Tapi sih kalau menurut aku ya, ini aku bukan ngajarin sebuah overthinking atau berburuk sangka sama orang, enggak sama sekali. Tapi lebih baik kalian waspada atau kalian lebih berhati-hati ketika ketemu sama orang baru. Apalagi orang baru ini menawarkan something bisnis atau menawarkan sesuatu yang seolah-olah menjanjikan sama kalian gitu. Even dia dari yang tadi aku bilang di awal itu akan memberikan effort dia sama kamu, ya mungkin biar kamu percaya, biar kamu jatuh cinta dulu, bisa aja. Ini modusnya macem-macem. Jadi kalau menurut aku sih waspada aja. Well, untuk selanjutnya kita akan cek di Moonlight-nya, kira-kira buat kamu seperti apa ya pesan semestanya, atau mungkin apa yang akan terjadi sama kamu. Oke. Kalau menurut aku sih boleh banget ini di-share banyak ya ke teman-teman kalian lewat WhatsApp, mungkin lewat apapun, boleh silakan lewat aplikasi lain mungkin, karena ini kalau menurut aku sih sangat-sangat penting banget gitu ya. Kalau misalkan memang bukan di kamu, bisa jadi teman kamu. Ini berlaku untuk semua umur, kalangan, karena di sini juga aku lihat lagi, aku reading secara general itu bisa muda tua semua yang ada di sini, tapi ranah Taurus, nggak semua orang gitu ya di zodiaknya Taurus. Boleh silakan di-share sebanyak-banyaknya. Takutnya kamu punya saudara atau sahabat yang Taurus, tiba-tiba dia ketemu sama orang baru yang kayaknya pek banget gitu, kayaknya memang memanfaatkan dia banget. Boleh kamu share gitu ya. Ini kalau menurut aku sih sangat banget supaya bisa berhati-hati gitu. Well, untuk selanjutnya pesan atau kabar semesta buat kamu. Your commitment is being tested. Yes, that's right, bener. Jadi kalau misalkan memang kamu lagi nabung saat ini, yang tadi aku bilang di awal,
Cobalah untuk fokus sama tujuan kamu, bukan gara-gara dia datang sama kamu terus dia minta bantuan kamu pecahin itu celengan kamu gitu ya. Tapi nabung untuk future-nya kamu, kedepannya kamu. Ini bisa vice versa, balik lagi ya. Entah itu kamu misalkan yang bukan Taurus, dia yang Taurus bisa, atau sebaliknya seperti itu ya guys ya. Oke, untuk selanjutnya di sini apa? Confident is your key to success, right? Ya, jadi balik lagi, kalau misalkan kamu percaya sama kemampuan kamu, confident, dan kamu percaya sama diri kamu, aku rasa ya akan berhasil gitu. Dalam arti, entah itu kamu healing, entah itu kamu melupakan orang, entah itu kamu move dari orang ini dari sejak awal gitu, supaya kamu tidak tertipu lebih jauh, lebih banyak lagi, bisa seperti itu. Jadi di sini jangan terlalu overconfident, terlalu percaya, enggak dia kan orangnya baik-baik aja, dia kan orangnya begini-begitu dan something like that gitu. Kalau menurut aku jangan terlalu seperti itu. Pandanglah dari semua sisi. Even kalian istilah kata mau punya pabrik di gunung, di atas gunung, resiko banjir pun tetap harus kalian perhitungkan. Nah, mungkin di sini pun sama seperti itu. Bukan, sekali lagi, bukan berarti aku mau menaburkan energi-energi negatif sama kalian, apalagi untuk berburuk sangka sama orang. Karena ini aku lihat ada energi orang baru yang datang sama kamu. Bisa jadi juga orang lama, tapi orang lama yang udah lama juga nggak ketemu sama kamu gitu. Atau miscommunication udah lama, temen apa gitu, temen SD mungkin, temen yang dulu mungkin kayak gitu-gitu bisa jadi. Ya, well, untuk selanjutnya ada apa lagi? It's time to release negativity. Yes. Akan ketemu di mana kamu merilis dia gitu. Akan tahu, oh ternyata dia adalah orang yang memang kurang bagus gitu. Dia tuh orang baru tapi membuat kerugian dalam hidup gue gitu kayak gitu. Tapi di sini energinya lambat guys ya. Karena di sini kamu denial kayak macam aku sayang sama dia, aku percaya sama dia. Aku satu litingan loh sama nih orang. Aku tuh bestie banget sama nih orang. Nah ini karena ada yang dibangun, udah ada yang dibangun something kepercayaan gitu. Yang belum, ayo, cobalah kamu melihat dulu dia. Kalau misalkan memang dia memang baik secara realita, kalau misalkan secara semua juga udah kamu tes, misalkan tentang kejujuran dia something, ya nggak jadi masalah, lanjutin aja gitu. Cuman di sini hati-hati ya, gitu aja. What do you need to release, right? Ya. Jadi nanti di sini kamu akan tahu apa yang harus kamu lepaskan. Dalam arti gini, ketika mungkin yang tadi ku bilang ada energi feminitas yang umurnya usianya di atas 35, di bawah 60 tahun. Nah ini kalau misalkan memang harus dirilis karena aku rasa akan ada beberapa hal yang kurang baik gitu. Bisa jadi juga kamu kerja keras diperas. Kerja keras kamu tuh diperas gitu. Oke, kalau misalkan lu ya nggak nyanguin lagi gue, nggak membiayai lagi gue, akan semuanya terbongkar. Nah, itu bisa jadi salah satu yang akan merusak kredibilitas atau merusak karir-karirannya kamu. Jadi ini tentang orang baru sih mungkin yang datang sama kamu, tapi hati-hati. Ini orang awal-awalnya itu kayak ngeliat kamu tentang value-nya kamu. Tapi kan gue Taurus yang nggak punya apa-apa nih, yang biasa-biasa aja. Bisa jadi, mungkin kalau misalkan kamu punya bakat, kamu misalkan punya jiwa etos kerja yang tinggi, dia bisa meras kamu dalam pekerjaan. Mungkin bisa jadi juga dia tenaga kamu yang dimanfaatin sama ini orang. Nah, bisa jadi di berbagai kalangan, berbagai umur, berbagai situasi gitu kayak gitu. Jangan. Tapi di sini tentang sesuatu yang kalau menurut aku lebih banyak orang Taurus yang punya uang, yang punya kredibilitas, ada something join business, ada pemanfaatan dari orang baru supaya naikin value-nya dia. Ada yang dikecewakan pada akhirnya. Dan di sini aku rasa ada beberapa Taurus yang kalau udah benci ya udahlah gitu, gua nggak bakalan ngungkit-ngungkit lagi something yang udah gua kasih sama lo gitu. Karena di sini gue kayak anggap aja buang sial something gitu. Oke, untuk selanjutnya ada apa lagi? Oke, don't let your pride get in your way. Right? Ngerti nggak sih maksudnya? Ini jangan terlalu soap banget. Ini gue loh. Gue tuh nggak mau ya yang istilah kata dijajanin. Gue tuh nggak mau ya yang istilah kata nggak neraktir. Nggak mau gue tuh yang dibayarin. Gengsi banget buat gue. Nah ini ada di kondisinya kamu. Tapi coba deh kalau misalkan memang kamu perlu ya dalam arti mengetes orang. Kamu nggak perlu kayak, tapi kan nggak enak bara nih. Gue kan biasanya gue ngejajanin orang. Biasanya gue loyal sama orang. Tiba-tiba gue dijajanin orang kayaknya nggak enak banget gitu. Rasanya kayak gimana gitu misalkan. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kamu mau mengetes atau mencoba menguji seseorang ini. Kalau misalkan kamu mintain duitnya gitu, kalau misalkan kamu bagaimanain, ini orang oke apa enggak gitu.
ini orang hitung-hitungan apa enggak. Nah gitu maksudnya. Jangan terlalu yang soal banget, oh gue kaya kok, gue punya uang kok, gue bisa kok membiayain si ini, si itu, something like that. Tapi kalau menurut aku, kalau untuk ketemu sama orang baru, cobalah kamu lihat dulu nih orang kredibilitasnya, akhlaknya, kelakuannya, kejujurannya, something yang positifnya kayak mana, dan yang negatifnya kayak mana gitu. Jangan terlalu percaya banget. Tapi di sini ingat ya. Oh iya, satu lagi. Ingat ya, karena kalian adalah orang-orang yang gampang kasihan sama orang, ya, orang-orang yang melankolis, orang-orang Taurus ini walaupun istilah kata keras kepala, istilah kata berjuang yang sungguh-sungguh banget, ambisius something, tapi kamu itu lemah kalau misalkan memang setelah dikasih sesuatu yang kayak bikin nangis, itu kayak kebawa gitu kamunya. Nah itu dia bisa dimanfaatkan lewat situ. Jadi menurut aku sih alangkah baiknya kamu hati-hati. Ini tentang pentakel-pentakelan kamu atau tentang sesuatu yang kamu punya terus ada yang memanfaatkan di situasi ini. Lalu untuk selanjutnya kita akan shufflingkan lagi kira-kira untuk apa, atau miracle atau mungkin apa ya, kita akan coba cek lagi. Oh iya, aku mau readingin tentang kira-kira ini dalam waktu dekat udah terjadi. Kalau misalkan udah terjadi harus apa yang kamu lakukan, kalau misalkan memang belum terjadi apa yang harus kamu lakukan, dan kalau memang sedang terjadi apa yang harus kamu lakukan. Right, lengkap banget kan? Makanya di subscribe dulu biar kalian bisa tonton video semuanya di sini ya. Oke, apa yang harus kamu lakukan ketika sedang, sudah, atau akan terjadi hal yang seperti ini tentang toxic relationship. Gue nggak enak nih Bara karena dia udah bener-bener memberikan semua kepercayaan ke gue gitu misalkan. Oke, kita akan coba cek di sini tentang kamu. Nih aku akan aku akan shuffling 3 kali ya guys ya. 3 kali, aku mau butuh 1 kartu lagi please. Oke, once more again tentang Taurus. Sekali lagi ya, jangan ngantuk. Aduh, kalau ngantuk berarti aku bagaikan pendongeng yang hebat mungkin ya. Pengennya mungkin begitu ya guys ya. Well, untuk kamu di bottom of the deck ini ada Four of Wands. Di sini balik lagi. Kalau misalkan ini kondisinya yang sedang mengalami hal seperti ini ya. Aku ambil 3 zaman, kemarin, hari ini, dan besok. Dan di sini yang sedang terjadi atau masa-masa sekarang yang sedang kamu alami saat ini. Kalau menurut aku, ketika kamu dalam kondisi yang sedang dialami saat ini seperti yang tadi kuceritakan di awal atau dibacain di awal, cobalah kamu balik lagi ke tujuan utamanya kamu mau membangun apa. Entah itu membangun diri kamu untuk lebih glowing, mungkin jadi celengan kamu teramankan, entah itu kamu mungkin mau bikin usaha baru, bikin apa gitu istilah kata, balik lagi ke niat awal, back to niat, balik lagi ke ke rencana awal. Jadi jangan yang kayak macam udah terlanjur, jangan, masih ada waktu nih kulihat ya. Well, untuk selanjutnya cobalah untuk kamu menutup diri. Dalam arti gini, jangan terlalu yang kalau misalkan memang udahlah ya gitu, tapi jangan terlalu yang percaya banget. Aku lihat di sini juga ada sesuatu yang kayak cinta dalam hati, dalam banget sama kamu. Cobalah untuk kamu lebih realistis gitu. Dalam arti kamu jangan nggak mau pengen tahu tentang dia. Ada beberapa di sini aku lihat juga tentang orang-orang Taurus yang nggak mau tahu tentang siapapun dia seperti apa karena takut sakit hati. Well, waktunya kamu untuk tahu. Karena apa? Takutnya nanti kedepannya lebih parah apa yang dilakukan sama kamu, ya. Di sini aku lihat juga ada Ten of Cups tentang material heaviness. Di sini aku lihat bagus banget sih sebenarnya. Tapi di sini balik lagi, kalau kamu masih denial, masih kamu mendustai dengan hal-hal yang istilah kata udah dia lakukan sama kamu, curang, terus kamu kayak nggak mungkin, ini nggak bakalan rilis, nggak bakalan terjadi sama kamu. Jadi kalau menurut aku sih, cobalah untuk mencari lagi kebahagiaan kamu yang sebenarnya. Kalau misalkan memang dia datang sama kamu, orang baru ini memberikan cinta, something like that, attack bengek lah istilah kata ya, yang membuat kamu malahan hancur, balik kanan, mundur besti, mundur ya. Balik lagi ke niat awalnya kamu yang tadi di awal. Ini tentang kamu yang sedang mengalami nih ya. Untuk selanjutnya di sini ada Six of Wands tentang sesuatu victory atau kemenangan. Dan aku rasa sih ketika kamu merasa mencari kebahagiaan kamu ini udah dapat, aku rasa ada victory, ada kemenangan, kebebasan tentang di diri kamu. Wah, keren sih. Satu lagi, oke, Ace of Pentacle, akan ada lagi
cuan-cuan yang baru mungkin yang datang. Nah, ya udahlah, berarti yang kemarin-kemarin yang udah kamu kasihin sama dia, anggap aja buang sial gitu ya guys ya. Di sini aku lihat ada Ace of Pentacle tentang materi yang mudah-mudahan aja nggak tahu datang dari arah mana. Mudah-mudahan aja kalian dapat rezeki yang lebih gitu ya. Ini sih aku rasa akan ada rezeki buat kalian gitu. Amin, mudah-mudahan. Kita akan saplingkan lagi buat kamu yang kira-kira lagi udah mengalami. Kalau yang tadi kan sedang, sekarang udah mengalami, kira-kira gimana? Oke, yang udah mengalami kira-kira harus melakukan sesuatu apa? Balas dendam? Atau mungkin kamu bagaimana? Curi lagi mungkin ya, kita akan coba cek di sini. Atau aduh Bara gimana ya, gue kayaknya gini. Maksudnya gini gitu dalam arti udah terlanjur sakit hati gue, udah diilang-ilangin semuanya, jadi kayak ghosting gua gitu ya. Udah gua ngasih semuanya, dianya ghosting, ngilang. Yang sudah terjadi, apa yang harus dilakukan atau prediksi kamu ke depannya seperti apa? Yang sudah terjadi, yang sudah dialami, yang tadi kira-kira untuk ke depannya akan seperti apa? Oke, jumping card please. Oh, malah banyak yang keluar. Oke, sekali lagi guys ya, ini sangat bermanfaat banget sih kalau menurut aku. Coba deh kalian share sebanyak-banyaknya. Siapa tahu pacar kamu mungkin ketemuan sama orang baru, itu kayak macam teman baru untuk masalah bisnis. Bisa jadi ini nggak bagus gitu. Bisa jadi ini orang tuh kayak toksik gitu, kayak gitu ya. Ini nggak berlaku untuk pacaran doang ya. Tapi misalkan kamu punya pacar, Taurus, terus udah gitu dia ketemu sama orang baru, ngajakin joinan, bisa. Awalnya dari emosi perasaan, misalkan bukan emosi perasaan yang kayak gimana, lebih ke kayak bestian gitu, deket, tiba-tiba dia kayak manfaatin. Nah, hati-hati gitu ya. Atau mungkin teman SD, mungkin yang udah lama gitu. Well, untuk kalian yang sudah mengalami kondisi yang tadi aku readingin, kira-kira seperti apa dan harus apa yang dilakukan. Di sini Six of Pentacle, ya sudahlah ya. Di sini tutup diri kamu. Ulangin lagi dari awal cara kamu berpikir, dan nggak boleh lagi balik lagi ke hal yang seperti yang pernah dialami. Aku lihat di sini tentang Six of Pentacle ini sesuatu yang memang udah kamu buang, udah kamu alami, nggak bisa balik lagi. Sorry to say, ya. Jadi kalau misalkan kamu udah memberikan apa-apa sama nih orang, walaupun istilah kata kamu berdarah-darah gitu, memberikan memohon-mohon gitu untuk dibalikin apa yang udah kamu berikan, aku rasa tidak akan balik. Sorry to say, kalaupun balik ini nggak full gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Tapi tenang aja, di sini ada Page of Wands tentang pekerja keras. Toh kerja kerasnya kamu akan mendapatkan hasil. Aku rasa mulai dari awal lagi. Sabar ya guys ya. Tentang prediksi Nine of Wands, harus jadi lebih berhati-hati. Jadi kamu lebih berhati-hati ke depannya, lebih kayak tidak lagi percaya sama orang yang baru kamu kenal gitu. Dan yang tadinya kamu kayak denial atau kamu menolak untuk percaya gitu, jadi tiba-tiba percaya gitu. Ya udah, kalau menurut aku sih begitu ya. Ya udah kalau misalkan memang seperti itu. Dan di sini ada Nine of Cups lagi tentang material heaviness. Aku rasa ketika kamu nanti dalam kondisi yang kayak macam tidak memikirkan siapapun, akan nyaman-nyaman aja, akan ada material heaviness, akan ada kebahagiaan lahir batin kalau menurut aku. Kayak gitu guys. Satu lagi, apalagi nih? Oke, Ten of Pentacle. Iya, kamu curhat sama keluarga kamu. Kalau misalkan memang dia ngutang ke kamu tapi nggak balik, cerita aja sama keluarga kamu. Takutnya mereka khawatir tentang kondisi kamu. Karena di sini kulihat juga ada beberapa hal yang udah kamu lakukan, terus membuat mereka bertanya-tanya. Yang dilakukan itu dalam arti misalkan merengut gitu ya. Tiba-tiba pulang kayak manyun aja, gitu, kesal, kayak gitu, ketipu, semua. Coba cerita sama keluarga kalian. Even walaupun istilah kata apa namanya ya, cuman sekedar mereka memberikan omongan doang sama kamu, tidak bisa merubah kondisi, seenggaknya hati kamu bisa lebih tenang gitu ya guys ya. Di sini sih kalau menurut aku mintalah saran sama keluarga, karena di sini aku lihat ada material heaviness lagi, akan ada sebuah kebahagiaan dalam diri kamu. Kamu akan menjadi orang yang lebih hati-hati ke depannya, akan banyak kejutan juga tentang pekerjaan kamu. Dan yang kemarin-kemarin udah kamu berikan sama tuh orang, atau misalkan udah terjadi, anggaplah itu buang sial. Karena aku rasa kalau misalkan kamu mau narik-narik terus untuk haknya kamu, atau misalkan dia pernah minjem duit sama kamu, aku rasa ini dibalikinnya tidak full, atau malah nggak sama sekali dibalikin.
Kayak gitu. Ya udah. Untuk selanjutnya yang belum terjadi nih, yang akan mengalami kondisi seperti ini, atau yang udah kelihatan rambu-rambunya nih, udah rambu-rambu kuning. Apa sih kira-kira yang harus kalian lakukan? Oke, kita akan cek satu lagi ya guys ya. Untuk kamu yang belum atau yang akan mengalami kondisi seperti ini. Jadi ini bisa terjadi relate, bisa enggak ya guys ya. Balik lagi, ini general reading. Jadi mohon bijak untuk menanggapi video ini. Kalau misalkan kalian cuma lihat ujung-ujungnya doang atau lihat awal-awalnya doang, kalau menurut aku nggak bijak. Karena apa? Takutnya salah paham. Bisa jadi juga kalau misalkan ada afirmasi yang baik dari sini, kalian nggak bisa dapet afirmasinya gitu ya. Lalu untuk selanjutnya kita akan coba cek untuk kamu yang belum atau yang akan mengalami gitu ya. Akan mengalami hal seperti tadi ku readingin, prediksinya. Kira-kira seperti apa yang harus dilakukan. Oke. Kita lihat bottom of the-nya ada Six of Wands tentang kemenangan, victory. Wow, keren sih. Di sini ada Queen of Cups. Jangan terlalu baper guys ya. Jadi di sini untuk kalian yang belum mengalami, jangan terlalu baper terhadap orang baru. Awalnya kamu Six of Wands atau awalnya kamu merdeka, freedom gitu. Kamu tidak bertalian sama orang, bisnis kamu jalan-jalan aja, santai-santai aja, baik-baik aja. Terus dari itu kamu baper. Nah, di sini jangan sampai baper ya. Ini Queen of Cups ini tentang ratu baper gitu. Ratu yang pengen mengharapkan sesuatu yang lebih dari sebuah hubungan. Nah, jangan sampai gitu ya. Aku rasa akan seperti ini. Nah, di ini kalau misalkan memang early warning buat kamu, coba deh, kamu lebih ke kayak macam, oh, gue harus mengandalkan logika. Ini orang baik, tapi ya sebatas seperti apa gitu. Kamu harus membatasi diri, jangan terlalu yang percaya banget gitu. Selanjutnya ada apa lagi? Ya, Two of Pentacles. Ih, jelas banget guys. Ya, relate banget. Kenapa aku bilang relate banget? Karena di sini dia akan ngomong sama kamu setelah mendapatkan perasaan kamu alias si Queen of Cups ini, mendapatkan sebuah kepercayaan dari kamu, dia akan mengeluh atau akan bercerita tentang kehidupannya dia secara pentacle. Atau dia akan memberikan sesuatu yang kayak mengiming-imingkan kamu sebuah keuntungan. Tentang balancing material balancing, atau tentang sesuatu yang kayak macam keseimbangan materi gitu, kayak gitu. Dia bilang, aku tuh nggak punya uang, kamu punya nggak uang? Gitu, pertama itu. Pinjam duit dong, bisa. Atau bisa juga, ini, nanti kalau misalkan kamu ngasih modal sama aku akan bikin ini. Bisa. Nah, akan ada penawaran-penawaran yang seperti itu tentang balancing material. Atau tentang sesuatu yang kayak keuangan. Pokoknya dia akan menawarkan atau bisa jadi jual derita. Bisa seperti itu. Oke, tapi di sini ada The Sun tentang harapan-harapan yang akan dia kemukakan sama kamu. Bener yang tadi ku bilang, minjem deh, nanti besok gua balikin, tambahin gitu. Atau bisa jadi juga kayak gini, aku nggak punya uang tapi aku akan setia sama kamu. Bisa seperti itu, ada. Pokoknya hal-hal yang membuat kayak harapan sama kamu gitu, supaya kamunya kayak macam percaya sama nih orang gitu. Well, untuk selanjutnya apa lagi? Ace of Wands. Ini gongnya, ini yang harus kamu lakukan. Action, langkah baru, awal baru, tinggalkan. Setelah dia membuat kamu bucin, terus setelah dia ngomong, aku mau dong, istilah kata, bisnis sama kamu gitu, aku mau dong dipinjemin duit, aku mau dong gini, nanti kita gini gitu, tentang The Sun. Gini itu dalam arti nanti kita bisa pergi kemana, kita bisa pacaran, bisa bagaimana. Ada penawaran tentang sesuatu harapan-harapan yang dia kemukakan sama kamu. Dan di sini sarannya Ace of Wands, new action, right? Jadi jangan terlalu yang bagaimana banget. Energinya mana aja nih Bara? Oke, kalau yang belum ketahuan, di sini aku akan cek energinya. Energinya ada Leo, Aries, dan Sagittarius. Hati-hati. Kalau kalian ketemu sama orang ini, hati-hati. Sagittarius, Leo, dan Aries. Ya. Tapi tidak dipungkiri juga di sini ada energi dari cup itu sendiri atau dari water sign ya. Water sign ini yaitu dia ada Cancer, Scorpio, sama Pisces. Hati-hati ya. Well, untuk kalian semuanya mungkin itu aja readingan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya ya. Sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, boleh silahkan subscribe dulu. Kalau misalkan kalian suka dengan video kami, boleh silahkan kalian like ya. Dan kalau misalkan kalian pengen pacar kalian, saudara kalian, bestie-bestiannya kalian
tahu tentang apa yang kalian tahu, boleh disalahkan share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya. Mungkin itu aja dari Bara. Sampai ketemu lagi di readingan berikutnya. Kira-kira Bara akan readingkan tentang zodiak apa dan tentang apa. Jadi tunggu aja. Sampai ketemu lagi di readingan tarot berikutnya. Bye-bye.